Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharati, tentang kitab Tuharoh. Kajian pada kitab At-Taqrirus Sadidah. Ta'rif Taharoh lughatan an-nadhafatu wal khulus minal adnas al-hissiyah kat-taharati 'anil hadas wal khabas, wal ma'nawiyah kat-taharati 'anil amrad al-qalbiyah kal ujubi wal kibri wal hasadi wal riya. Dalam pembahasan ini membahas tentang definisi toharoh, pengertian toharoh. Toharoh itu sesuci, bersuci. Pengertian toharoh dari segi bahasa maupun makna, lughatan wa ma'nawiyatan. Secara lughat atau secara bahasa ya. Jadi di sini ada pengertian at-toharoh secara lughatan maupun secara ma'nawiyatan. Ya, ini dalam kitab Taqrirus Sadidah dijelaskan tentang definisi toharoh secara bahasa, secara maknawi, maksudnya secara hakikat atau makna. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan. Di sini tertulis secara istilah. Toharoh itu secara bahasa adalah an-nadhafah wal khulus minal adnasil hissiyah. Jadi kalau yang toharoh itu adalah an-nadhafah. Anda sering dengar kan an-nadhafatu minal iman, gitu kan ya. An-nadhafatu minal iman. An-nadhafah bersih ya, bersuci itu sebagian dari iman ya, bersih ya. Nadhafah itu ya bersuci atau bersih, membersihkan diri. Ada juga yang menyebutkan wal khulus. Khulus itu kan ikhlas ya. Ikhlas itu dari kata kholaso, diantaranya muncul kalimat ikhlas, artinya memurnikan, menyucikan diri, membersihkan dari segala sesuatu, murni ya. Mukhlis itu artinya murni. Nah, ini an-nadhafah wal khulus minad danas, dari kotoran, minad danas, kotoran, al-hissiyah. Al-hissiyah itu ya sebenarnya apa, ini indra ya. Al-hissiyah itu adalah indra, apa, bentuk fisik atau zahir. Jadi at-toharoh secara lughatan, secara bahasa ya, secara bahasa itu adalah bersih, memurnikan dari segala kotoran ya, dari kotoran hissiyah, indrawi. Indrawi itu kan kalau bersuci, menghilangkan kotoran najis yang ada di tangan, itu an-nadhafah secara bahasa. Nah, membersihkan, memurnikan dari kotoran, dari najis. Ketika kita sudah buang air besar, itu kan berarti harus dibersihkan, harus ditoharohkan. Dengan apa? Wudhu gitu kan. Kita wudhu dari kotoran, air kencing. Begitu juga dengan mandi besar, kita baru mengeluarkan sperma. Ini namanya at-toharoh fil lughati, secara bahasa. Kemudian toharoh secara maknawiyah ya. Secara maknawiyah itu bagaimana? Secara maknawiyah itu adalah dari segi kebatinan ya. Di sini disebutkan ya, kita baca bersama, wal ma'nawiyati kat-taharati 'anil amrad al-qalbiyah kal ujub wal kibr wal hasadi war riya. Jadi secara maknawi itu adalah at-taharoh 'anil amrad ya. At-taharoh 'anil amrad, dari penyakit al-qalbiyah, hati. Secara maknawi dalam konteks lain itu adalah secara zahir ya, secara ruhani, batin itu kan, secara batin. Ini
maknawi ya, maksudnya itu adalah secara makna, secara batin kita melakukan toharoh, yakni membersihkan hati kita. Di sini dijelaskan yaitu dari ujub, ujub, ada kibar, takabur, sombong, sombong, ada lagi hasud. Hasud itu ya, hasud itu kan ya tidak suka dengan orang lain, yang mana orang lain mendapatkan kenikmatan kita tidak suka, maka menghasut. Menghasut itu. Kemudian ria. Nah, ini ria. Nah, ini adalah salah contoh ya, contoh perilaku-perilaku buruk, negatif yang harus kita bersihkan, yang harus kita toharohkan ini ya. Jadi toharoh itu ya, sini kurang toharoh secara luhotan, secara maknawiyatan dilakukan pada awal setiap kegiatan. Di sini di dalam kitab ya, kitab toharoh, membersihkan diri dari segala yang berkaitan dengan tubuh kita, baik secara fisik maupun secara non fisik, secara rohani, secara kejiwaan. Jasmani rohani kita harus dibersihkan dulu kalau mau melakukan kegiatan, melakukan kajian ilmiah. Diantaranya ini adalah kitab Taqriratus Sadidah. Satu kitab ini insya Allah akan saya bahas ya sampai rampung, sampai selesai, sampai khatam ya, dengan awalan niatan litoharoh anil ma'nawiyah wa anil lughah, membersihkan diri lughat secara bahasa, secara maknawiyah atau secara dohir batin. Semoga dengan niatan bersuci, membersihkan diri, menyucikan diri dari segala kotoran yang ada di dalam diri kita itu, baik kotoran dohir maupun kotoran batin, kita akan mendapatkan keberkahan ilmu tentunya ya, keberkahan yang harus kita gali untuk demi kemaslahatan diri kita itu hidup di dunia untuk akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.